Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vincent Nugraha. Ada satu berita yang sangat viral di media sosial hari-hari ini, yaitu terkait tentang adanya pernikahan sesama jenis yang memakai adat Jawa. Saya pun awalnya berpikir bahwa ini apakah beneran atau hanya sekedar candaan. Tetapi setelah kita teliti lagi, kita cari dari berbagai sumber, ternyata memang ini benar. Dan yang lebih miris lagi, bahwa selain menggunakan adat Jawa, ini juga direstui oleh kedua orang tuanya. Karena memang dari akun Twitter yang pertama mengunggah tentang berita ini, di situ terlihat bahwa ada foto antara kedua mempelai yang wah luar biasa, ini parah bener, rusak-rusak. Ini adalah dua laki-laki yang mereka berpose mesra, kemudian berpose layaknya pengantin di dalam adat Jawa ya. Nah teman-teman, ini terus terang yang menjadikan miris sekali ya. Kenapa? Semakin kesini seolah-olah yang namanya hubungan sesama jenis, entah itu laki-laki maupun perempuan, itu semakin memperoleh panggung. Dan kemudian juga di satu sisi seolah-olah mereka semakin berani untuk menunjukkan dirinya, di mana ini tentu saja akan mulai mengikis ketika penyimpangan-penyimpangan seperti ini terus dinormalisasi. Ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Apalagi kita tahu ya bahwa yang namanya pernikahan, apalagi ketika memakai adat Jawa, pernikahan dalam adat Jawa itu kan sudah jelas seorang menikah itu antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu pun entah pakaian, entah ritualnya, entah upacaranya, itu memang sesuatu yang sangat sakral. Ketika terjadi seperti ini, ya tentu saja kita sebagai penerus-penerus generasi budaya Indonesia, kita tidak boleh diam saja. Oke teman-teman, ini beritanya yang lebih detail, ini saya kutip dari jawapost.com. Jadi memang di situ disampaikan bahwa ternyata dua laki-laki tersebut yang sudah menikah, itu namanya adalah Ciko dan Wiran, yang mana yang Ciko itu adalah seorang duda yang sudah mempunyai anak satu, itu berasal dari Jember. Nah, satunya lagi itu Wiran yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, teman-teman, dari informasi yang ada, ternyata keduanya ini telah menikah secara resmi di Sydney. Karena kita tahu ya bahwa memang di Australia, khususnya di Sydney, itu di sana sudah melegalkan yang namanya pernikahan sesama jenis. Nah, kemudian di sini juga terlihat yang sangat miris itu bahwa kedua orang tua dari pasangan tersebut berdiri mendampingi mereka seolah memberikan restu layaknya pernikahan tradisional. Di sini saya yang merasa tidak nyaman adalah bagaimana adat Jawa, pernikahan adat Jawa itu justru digunakan atau disalahgunakan untuk pernikahan sesama jenis. Walaupun dalam konteksnya orang mungkin bisa membela, loh itu kan hak asasi manusia setiap orang, dia mau memakai apa dan sebagainya. Namun kembali lagi bahwa dalam konteks budaya Jawa, pernikahan itu sangat sakral, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, dari setiap acaranya, setiap ritualnya, kemudian uborampe atau kelengkapannya, itu semua mengandung makna-makna yang simbol-simbol yang dalam tentang bagaimana seorang wanita dan seorang pria itu bersatu untuk membangun sebuah rumah tangga dengan kehidupan yang baru. Kalau kemudian ini ada Jawa itu dijadikan sebagai ajang promosi atau ajang penampilan untuk pernikahan sesama jenis, secara konstitusi pernikahan sesama jenis di Indonesia pun tidak diizinkan. Maka dari itu ketika budaya itu sudah dipermainkan seperti ini, ya kita wajib bersuara.
Karena kalau kita mau flashback ke belakang, dulu sempat ada pernikahan adat Jawa itu dipakai untuk menikahkan pasangan anjing, dan itu pun sempat viral. Akhirnya mereka melakukan permintaan maaf karena yaitu tadi bahwa pernikahan adat Jawa itu budaya pernikahan adat Jawa itu adalah sakral antara seorang manusia laki-laki dan perempuan, bukan untuk hewan. Apalagi ini justru dipakai untuk kaum-kaum yang menyimpang. Saya kira sudah saatnya kita peduli kepada lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini dinormalisasi. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan bisa kalian tulis di kolom komentar. Karena apapun itu, ketika segala sesuatunya dibebaskan dengan alasan standar di negara A, di negara B, ya kita sebagai sebuah negara tidak akan mempunyai harkat dan martabat. Jati diri bangsa kita itu lama-lama akan luntur. Bagaimanapun juga kita mesti bersikap, jangan sampai hal-hal seperti ini diberikan pemakluman, diberikan pembenaran, karena apapun itu ujungnya nanti adalah masa depan anak-anak kita, generasi masa depan kita semuanya, penerus-penerus bangsa. Mau menjadi seperti apa bangsa ini? Apalagi kita lihat ya, di situ terdapat foto anak kecil yang notabene itu adalah anak dari pasangan yang duda, yang dari Jember. Tentu kita sangat miris ketika melihat seorang anak perempuan sejak kecil dia sudah ada di lingkungan yang salah. Dari situ saya melihat satu ironi, bagaimana ke depan nasib dari anak ini ketika melihat kelakuan dari ayahnya yang ternyata justru menikah dengan sesama jenis. Kita harus terus menyuarakan ini. Jangan sampai ketika hal-hal seperti ini dimaklumi, diberikan pemakluman, kemudian diberikan ruang, kemudian tidak ada koreksi, bisa jadi nanti suatu saat muncul pernikahan sesama jenis yang mungkin memakai adat daerah lain, dan ini semakin mendegradasi moral bangsa kita. Maka dari itu, ayo teman-teman, kita semua peduli dengan lingkungan sekitar. Jangan biarkan hal-hal yang sifatnya mengarah pada situasi seperti ini menjadi normalisasi. Sekian video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.